Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Saya Evi Sayono. Di pagi hari ini saya akan melanjutkan bacaan buku saya yang berjudul Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist, yang ditulis oleh Ramani Durvasula PhD. Di pagi hari ini, di hari Minggu, tanggal 9 April 2022, saya masih akan melanjutkan bacaan buku saya di bab 3 yang berjudul Are You in a Relationship with a Narcissist? Apakah Anda sedang menjalin hubungan dengan seorang narcissist? Jadi pada bab 3 ini, Dr. Ramani Durvasula menjabarkan 30 karakteristik perilaku-perilaku tidak menyenangkan yang biasanya ditunjukkan oleh seorang pathological narcissist. Sebelumnya saya juga telah mengunggah 11 video di mana saya juga membacakan 11 perilaku yang ditunjukkan oleh penderita narcissist. Saya akan mengikutsertakan link terhadap ke-11 video sebelumnya yang sudah saya unggah dalam description box di bawah ini. Mungkin perlu dicatat bahwa buku yang saya baca ini adalah buku berbahasa Inggris yang kemudian saya baca lalu kemudian langsung saya interpretasikan ke dalam bahasa Indonesia. Ini artinya yang akan teman-teman dengar merupakan hasil interpretasi saya terhadap bagian buku yang saya baca. Teman-teman disarankan untuk dapat membeli dan kemudian membaca bukunya sendiri sehingga teman-teman akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap narcissistic personality disorder. Sampai saat ini, setahu saya buku ini belum ada edisi bahasa Indonesianya. Namun teman-teman tetap dapat memiliki buku ini dengan cara membelinya di situs-situs belanja buku internasional. Karena sepertinya untuk situs belanja buku yang Indonesia itu belum ada. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam mengenai perilaku-perilaku apa saja yang ditunjukkan oleh penderita Narcissist Personality Disorder, saya juga menyarankan agar teman-teman dapat mengunjungi kanal YouTube milik Dr. Ramani. Silahkan dicari kanal YouTube Dr. Ramani Durvasula. Baik teman-teman, mari kita mulai. Selamat mendengarkan. Halaman 51. Entitled. Entitled jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya seseorang yang merasa berhak mendapatkan sesuatu. Entitlement atau merasa dirinya berhak mendapatkan sesuatu yang istimewa, ini sebenarnya dapat digambarkan dengan 6 buah kata sederhana. Do you know who I am? Kamu tahu gak sih siapa saya? Kemudian Dr. Ramani menjabarkan entitlement ini dalam sebuah ilustrasi. Ilustrasinya, mungkin kita pernah mendengar atau sering mendengar situasi di mana seorang anak dari aktor terkenal atau seorang anak dari pengusaha yang kaya raya dan terkenal, kemudian mereka tertangkap basah sedang berperilaku buruk di sebuah bandara misalnya. Kemudian ketika mereka ditegur, mereka seringkali mengucapkan sebuah mantra. Mantranya bunyinya seperti ini. Kamu gak tahu siapa saya ya? Namun ternyata kata-kata itu, yaitu kata-kata Do you know who I am? Kamu gak tahu siapa saya? Ternyata bukan hanya digunakan oleh orang-orang terkenal seperti selebritis, orang yang kaya raya, dan juga teman-temannya. Banyak sekali orang di luar sana, terutama pathological narcissist, mereka-mereka ini mempercayai bahwa mereka juga istimewa. Selanjutnya Dr. Ramani mengilustrasikannya dengan sebuah cerita dari seorang perempuan yang ia wawancarai ketika ia menuliskan buku ini. Perempuan itu bercerita, ketika perempuan ini pertama kali bertemu dengan suaminya ini percaya bahwa ia adalah seorang musisi yang berbakat. Dan karena dia adalah musisi yang berbakat, makanya dia harus fokus dalam pengembangan karirnya sebagai musisi dan tidak usah repot bekerja. Karena kalau bekerja, dia tidak akan bisa mengembangkan karirnya sebagai musisi yang hebat tadi. Karena dia tidak harus bekerja, maka dia mengharapkan semua perempuan yang terlibat hubungan dengannya harus memberi dukungan kepada dia. Dukungannya dengan cara memberikan dia waktu untuk fokus dengan seninya dan memperbolehkan bahwa dia tidak harus bekerja dan mencari uang. Kenapa? Ya karena dia merasa bahwa dia adalah musisi yang hebat. Dan musisi yang hebat seharusnya fokus dengan seninya dia, bukan dengan bekerja untuk mencari uang. Karena itu, perempuan-perempuannya dia yang harus bekerja. Sekarang usia si lelaki ini sudah 55 tahun dan tidak pernah berhasil dalam kegiatan berseninya itu.
Namun demikian, meskipun dia tidak pernah berhasil, dia tetap berharap bahwa dia mendapatkan tempat, mendapatkan kekaguman dari semua orang. Nah, ironisnya, perempuan-perempuan yang hadir dalam kehidupannya selalu melakukan apa yang diminta oleh laki-laki ini. Si laki-laki ini yang merasa dirinya adalah musisi hebat, dia tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Tapi dia tetap bisa tinggal di sebuah rumah. Kemudian si laki-laki ini bisa berhasil mendapatkan mobil sport yang mewah. Dan hebatnya lagi, si laki-laki ini merasa tidak bermasalah menerima semua pemberian ini dari wanita-wanitanya. Karena dia merasa, ya dia berhak mendapatkan treatment atau perlakuan istimewa. Karena dia istimewa, dan dia berhak mendapatkan itu. Dr. Ramani kemudian mewawancara perempuan lain yang kemudian berbagi cerita tentang bagaimana cara suaminya yang narsisistik memperlakukan dia. Jadi suaminya si perempuan kedua ini, suaminya tidak pernah bekerja karena dia harus fokus dengan seninya dia. Karena tidak pernah bekerja, maka dia meminta si istri untuk bekerja double supaya nanti bisa punya penghasilan yang tinggi dan bisa membawa si suaminya untuk pergi berlibur ke tempat-tempat yang mewah, tinggal di hotel-hotel yang mewah, dan bisa makan di restoran lalu memesan wine atau anggur yang seharga $150 per botol. Entitlement atau merasa berhak untuk diperlakukan spesial adalah sebuah kepercayaan yang dipercaya oleh para narsisis bahwa ia harus diperlakukan secara spesial walaupun dia sebenarnya tidak layak menerima perlakuan spesial atau walaupun mereka nggak punya alasan untuk diperlakukan spesial. Berikutnya yang termasuk ke dalam entitlement itu juga anggapan bahwa semua orang di sekitar narsisisnya itu harus menuruti apa yang dikehendaki oleh si narsisis. Meskipun permintaan si narsisisnya ini sangat tidak masuk akal, tetap semua orang di sekitarnya harus menuruti permintaannya. Ilustrasinya misalnya seperti ini. Ada seorang pria narsisis yang kemudian merasa dirinya paling tampan dan paling dikagumi banyak perempuan, meminta kepada pasangannya untuk mengerti bahwa karena dia tampan dan layak dikagumi oleh perempuan banyak, maka ketika suatu saat nanti ada perempuan yang lain yang menyatakan kekaguman atau rasa sukanya kepada si laki-laki ini, maka si laki-laki ini akan merespon perasaan perempuan baru tadi. Dan pasangannya saat ini harus mengerti. Kenapa? Ya karena dia adalah pria tampan yang dikagumi banyak perempuan. Dan pasangannya harus mengerti seberapa tidak masuk akalnya sebuah permintaan, maka ini adalah sebuah keharusan untuk dituruti oleh si pasangan dari si laki-laki narsisik tadi. Do it my way or the highway pada intinya. Kalau tidak bisa melakukan cara saya, ya pergi saja. Itu yang ada di dalam dunia seorang narsisis. Orang-orang yang entitled atau orang-orang yang merasa dirinya berhak mendapatkan perlakuan istimewa biasanya tidak suka disuruh mengantri. Mereka juga biasanya komplain untuk meminta upgrade atau pelayanan yang lebih baik dari semua jenis pelayanan ya. Mereka menganggap bahwa diri mereka adalah makhluk istimewa sehingga harus diperlakukan atau mendapatkan pelayanan terbaik dalam hal apapun. Mereka akan komplain habis-habisan jika mereka mendapatkan perlakuan yang tidak istimewa menurut mereka. Mereka beranggapan bahwa semua orang ada untuk melayani mereka. Dan mereka juga beranggapan bahwa semua aturan yang ada di dunia ini itu tidak berlaku buat mereka. Apabila ada yang mempertanyakan mengapa mereka seperti itu, mengapa mereka merasa harus dituruti semua permintaannya, atau ketika ada yang memperlakukan mereka dengan tidak istimewa, maka mereka biasanya akan marah, frustasi, atau bingung. Kok aku gak diperlakukan istimewa sih? Dr. Ramani mengisahkan juga bahwa sayangnya kita hidup di budaya yang membuat entitlement ini terus berkembang. Misalnya kita selalu memberikan perilaku khusus ya, memberikan perlakuan khusus atau perilaku khusus kepada orang-orang yang statusnya lebih tinggi. Atau kita memberikan perlakuan khusus kepada orang yang kaya raya. Atau memberikan perlakuan khusus kepada orang-orang yang punya kuasa atau punya power. Nah, perilaku seperti ini atau perlakuan khusus yang diberikan kepada mereka, ini sebenarnya sama saja seperti memberikan lebih banyak kayu bakar pada api yang lagi menyala.
Budaya macam ini akan membuat orang makin banyak yang merasa entitled atau merasa berhak. Kalau seseorang kemudian terbiasa diperlakukan istimewa seperti ini, di mana ia membuat permintaan, kemudian orang di sekitarnya jungkir balik untuk memenuhi permintaannya dia, nah lama-lama orang-orang ini akan makin terbiasa, sehingga kemudian dia merasa bahwa ya semua orang memang semestinya menuruti apa yang dia mau, kan dia berhak. Namun demikian, Dr. Ramani mengingatkan bahwa tidak semua orang yang entitled atau ngerasa berhak ini bisa dikatakan sebagai orang yang narsisistik. Dr. Ramani mengatakan bahwa ide ini akan dibicarakan nanti di bagian akhir dari bukunya. Contohnya seperti ini, Dr. Ramani menceritakan bahwa ada sebagian kecil orang yang dari lahir memang sudah kaya raya, sehingga mereka punya akses untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Mereka mendapatkan privilege atau keistimewaan dan juga akseslah untuk mendapatkan apapun. Nah, kalau tumbuh dan besar dalam situasi yang seperti ini, entitlement itu bukan merupakan salah satu ciri-ciri dari narsisism, karena ini berbeda ya kasusnya. Tapi narsisistik atau tidak, ketika orang sudah merasa entitled, itu memang menyebalkan sekali ya ketika kita dealing dengan mereka. Entitlement atau merasa berhak mendapatkan sesuatu itu bisa dimanifestasikan melalui berbagai situasi dan berbagai senario ya. Dan gampang sekali diidentifikasi ketika seseorang sedang dealing atau sedang berhadapan dengan orang-orang yang ada di industri pelayanan ya. Service professional. Service professional itu orang yang pekerjaannya memberikan pelayanan, jasa. Misalnya pelayan di restoran, atau pramugari atau pramugara, atau petugas hotel, atau petugas yang melayani di kasir, atau petugas yang ada di tempat-tempat di mana ada antrian. Misalnya kayak di tempat hiburan yang ada karcisnya, itu kan nanti harus ngantri. Nah itu, atau petugas yang nyobek karcis di bioskop. Nah itu adalah bagian dari orang-orang yang dealing dengan service professional. Nah, kita bisa melihat apakah seseorang itu merasa entitled atau tidak ketika mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang jenis pekerjaannya seperti tadi disebutkan. Jadi, orang-orang yang narsisis itu mengukur dirinya berdasarkan bagaimana mereka diperlakukan oleh orang lain di luar dunianya mereka. Mereka selalu mendambakan perlakuan-perlakuan spesial yang terlihat seperti mendapatkan kursi kelas utama, first class, dimanapun ya, bisa di pesawat atau di kereta, maunya dapat first class. Atau mereka tiba-tiba pengen tinggal di hotel yang lebih besar. Atau mereka ingin antrian khusus yang antriannya nggak panjang, VIP line. Ketika mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan istimewa dari orang di sekitarnya, ini sebenarnya dapat memenuhi kebutuhannya dia. Kebutuhannya dia karena self-esteem atau rasa percaya dirinya itu rendah. Dan dia merasa dirinya tuh baru bisa spesial kalau orang lain memperlakukan dia spesial. Nah ini sebenarnya karena fragile self-esteem. Karena rasa percaya dirinya yang kurang dari dalam dirinya dia. Makanya dia mencari hal-hal dari luar, dari lingkungannya yang dapat membuat dia seperti hype atau menjadi percaya diri. Entitlement itu bisa memberikan dampak yang luar biasa ke partnernya ya. Dampak yang bisa menimbulkan rasa malu bagi partner dari si orang yang narsisis tadi. Kenapa? Karena misalnya gini, ketika seorang narsisis berhadapan dengan orang-orang yang bekerja di industri jasa tadi atau pelayanan tadi ya, seorang narsisis akan memperlakukan orang-orang yang bekerja di bidang pelayanan ini dengan sangat buruk. Misalnya menghina pelayan restoran, atau ngata-ngatain flight attendant, pokoknya menghina orang-orang yang kerjanya memang melayani gitu ya. Dan ini perilaku mereka terhadap orang-orang yang di industri pelayanan itu agak-agak nyebelin banget. Ya kadang gitu ya, kalau kita ngelihat partner kita memperlakukan orang lain dengan buruk karena kita ada di sebelahnya dia, jadi kita yang malu. Karena memperlakukan orang lain dengan buruk, terus pas kita ada di sebelahnya dan dia nggak nyadar bahwa dia salah gitu ya. Dan dia pergi aja setelah memperlakukan atau ngebentak-bentak orang yang di pelayanan tadi. Sehingga akhirnya kita akan jadi sering minta maaf
ke orang-orang yang tadi udah dihina sama partnernya kita. Entitlement atau merasa berhak mendapatkan sesuatu itu lebih dari sekedar membentak pelayan di sebuah restoran atau memperlakukan flight attendants atau pramugari atau pramugara dengan tidak baik. Namun, entitlement juga memberikan dampak yang tidak baik terhadap hubungan kita. Dan ini juga dapat memberikan dampak tidak baik terhadap kita dan keluarga kita. Contohnya seperti ini. Seorang narsisis yang merasa entitled atau merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa, dia akan ngerasa bahwa dirinya patut diperlakukan istimewa. Dan ini juga berlaku untuk anak-anaknya mereka. Nah, ini sering ditemui ketika seorang parent atau orang tua yang narsisis kemudian bikin ulah atau bikin ribut di sekolah dengan guru-guru dan juga administrator sekolah. Karena mereka istimewa, maka anak-anaknya juga harus diperlakukan istimewa. Rule atau peraturan ya harusnya nggak berlaku buat mereka. Kadang-kadang guru-guru di sekolah tersebut sudah mencoba ya untuk berlaku profesional dan tidak marah kepada orang tua macam begini. Dan juga tidak ingin menyalahkan anak-anak mereka karena perilaku dari orang tuanya yang buruk. Kan yang salah orang tuanya bukan anaknya. Namun tetap saja perilaku-perilaku orang tua yang narsisis ini akan membuat lingkungan sekolah tuh menjadi tidak nyaman, baik untuk anak tersebut dan juga para pendidik yang bekerja di sekolah bersama dengan anaknya. Perilaku entitlement atau entitled atau merasa berhak ini juga sering muncul di tempat bekerja atau di situasi-situasi lain di mana si narsisis berada karena mereka ingin diperlakukan lebih baik daripada orang lain. Entitlement atau merasa berhak ini juga dapat memberikan dampak terhadap pandangan seseorang akan perannya dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah kelompok sosial. Seorang narsisis typically akan merasa bahwa semua orang yang ada di dekat dia harus menuruti apapun yang mereka minta. Meskipun permintaan mereka seringkali membuat tidak nyaman bagi orang-orang di sekitarnya, baik pasangannya atau keluarganya atau rekan kerjanya. Apabila si narsisis merencanakan suatu kegiatan bersama seseorang, keluarga, atau lingkungannya, kemudian ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan planningnya harus berubah, maka semua orang yang ada di sekitarnya harus mengikuti perubahan rencana itu sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau dia nggak ikut, semua harus nggak ikut. Misalnya, kalau si narsisisnya terlambat datang di sebuah perjanjian, ya orang lain harus nunggu, kan mereka istimewa. Atau kalau pasangan atau keluarga atau kelompok sosial ya, pertemanan gitu, mereka punya rencana pergi kemana. Nah kalau si narsisisnya nggak bisa, maka si narsisis akan merasa perlu bahwa semua orang itu membatalkan juga rencananya. Seperti ilustrasinya seperti ini. Ada seorang ayah yang narsisis, kemudian mereka dan keluarganya tuh pengen pergi liburan. Tapi tiba-tiba sang ayah itu tidak bisa karena ada urusan kantor. Karena si ayah merasa bahwa dirinya adalah orang yang harus diperhatikan di dalam keluarga dan paling didengar, maka dia meminta anggota keluarganya semuanya untuk membatalkan liburannya, supaya mereka semua bisa tinggal di rumah bersama si ayah. Semua perencanaan tidak lagi menjadi penting karena si ayah nggak bisa ikut. Semua orang harus ikut rencananya dia, di rumah saja. Pendeknya, dalam dunia entitlement atau dalam dunia narsistik yang merasa dirinya berhak mendapatkan perlakuan istimewa, intinya hanya ikuti aturan saya atau pergi. Nah ini opini saya ya, kalau sudah begini rasanya agak menyebalkan sekali. Karena si narsisis ini menganggap bahwa planning orang lain atau usaha orang lain itu nggak penting, yang penting harus nurutin dia. Kalau nggak mau ya udah kamu pergi aja. Seakan-akan nganggap orang lain di sekitarnya itu tidak berarti. Yang berarti hanya dia. Karena dia istimewa, ya semua orang yang berada di dekatnya termasuk pasangannya harus nurut dan manut dengan apa yang dia sudah rencanakan. Entitlement atau merasa berhak. Nah ini bisa juga muncul dalam bentuk snob. Snobbery itu kayak apa kalau bahasa Betawi? Songong ya. Atau juga arrogant atau sombong. Misalnya dia ngeliatin orang lain yang ada di depannya dia yang tidak berbuat sesuai dengan apa yang dia mau. Dan cara ngeliatinnya itu nyebelin banget gitu ya, dengan penuh rasa kayak jijik, kebencian. Sehingga orang yang sedang diliatin akan menjadi rasa tidak nyaman. Misalnya gini, ada seorang narsisis, kemudian di depannya dia ada orang yang pakai bajunya tuh kayak nggak tepat gitu ya, dipandang nggak bagus sama si narsisis. Maka si narsisis akan ngeliatin dengan pandangan jijik gitu dari atas ke bawah,
membuat orangnya jadi tidak nyaman yang diliatin. Atau ketika ada orang lain yang tidak punya rumah seperti yang dia bilang bagus gitu. Nah itu juga akan diliatin dengan rasa jijik gitu si narsisisnya ke orang tersebut. Atau ketika orang lain tidak memiliki benda-benda atau barang-barang yang dianggap narsisis bagus. Maka orang yang bersangkutan akan dianggap tidak punya selera, terus diliatin atau disindir dengan nyinyir gitu ya. Sehingga orang itu merasa tidak enak, tidak nyaman. Narsisis juga akan menganggap rendah ketika orang lain itu berasal dari keturunan yang dianggapnya lebih rendah dari dia. Nah itu akan dipandang atau dilihatin dengan cara yang tidak mengenakan. Atau ketika orang yang bersangkutan hidup di sebuah tempat yang dianggap kumuh misalnya. Atau alamat dari seseorang itu dianggap tempat yang kurang elit gitu ya. Nah itu juga akan dianggap rendah oleh si narsisis ini. Ketika seorang narsisis berhadapan dengan orang-orang yang dianggapnya memiliki status lebih rendah, dan biasanya mereka nganggap semua orang lebih rendah sih. Orang-orang yang entitled ini akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, kemudian dismissive. Dismissive itu kayak apa, nggak nganggep gitu ya. Dingin dan juga kasar. Hal ini tentunya akan membuat kita sebagai partnernya akan merasa tidak nyaman kalau harus melihat hal seperti ini. Bagaimana kita bisa merasa nyaman sebagai pasangan? Kalau pasangan kita kemudian terlihat menyepelekan orang lain, ngebentak orang, atau memandang orang dengan jijik, dan itu terjadi di depan kita. Ya kalau kitanya normal, kita juga akan merasa nggak enak, nggak nyaman. Kita perlu ingat kalau kita memiliki pasangan yang narsisis, dan kita punya anak, kita perlu tahu bahwa apa yang dilakukan oleh narsisis itu akan menjadi pendidikan yang tidak baik buat si anak. Si anak akan terus melihat hal seperti itu kan. Misalnya dia akan melihat bapaknya menghina orang lain. Anak akan menganggap bahwa itu oke. Nah kalau anak ngelihat kejadian seperti ini terus-menerus, bukan tidak mungkin anak kita akan menjadi seorang yang narsisis juga. Halaman 54. Red flag, entitled. Red artinya merah. Flag artinya bendera. Red flag jika diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya peringatan-peringatan yang muncul di awal-awal kita menjalani hubungan dengan penderita narsisis ini. Entitled adalah ketika seseorang merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Dr. Ramani menyarankan agar kita benar-benar memberikan perhatian kepada bagaimana caranya partner kita memperlakukan pekerja-pekerja yang berada di lingkungan service atau pelayanan. Di awal-awal kita menjalin hubungan, amati bagaimana cara ia memperlakukan petugas-petugas servis. Petugas servis itu misalnya kayak pelayan toko, atau flight attendant, atau pramugari, atau orang-orang yang memberikan pelayanan kepada orang lain. Dengan mengamati bagaimana partner kita memperlakukan orang-orang di dunia pelayanan ini akan menjadi petunjuk berharga untuk dapat mengidentifikasi di awal-awal hubungan apakah kita sedang mulai menjalin hubungan dengan seorang narsisis. Perilaku buruk yang ia tunjukkan kepada pekerja di bidang pelayanan ini akan menjadi petunjuk buat kita. Reasonnya atau alasannya kenapa dia memperlakukan pekerja servis ini dengan buruk itu nggak jadi masalah. Pokoknya begitu perilaku buruk ini muncul ketika ia berhadapan dengan petugas yang di servis atau di pelayanan, maka itu adalah red flag. Perhatikan bagaimana cara partner kita memperlakukan bartender, pelayan, petugas parkir valet, pelayan restoran, penjaga pintu. Dan jika kita mendapati bahwa partner kita menunjukkan perilaku yang entitled atau merasa berhak, ini artinya merupakan sebuah signal bahwa nantinya ia akan menunjukkan perilaku entitled yang lebih besar lagi. Amati juga apakah pasangan kita itu akan bersikap sangat ramah kepada seseorang yang dianggapnya akan bermanfaat buat dia. Misalnya ketika si pasangan kita kedapatan berperilaku tidak baik terhadap pelayan restoran ya, genit-genit gitu ke pelayan restorannya. Nah ini juga red flag. Tapi masih pada pelayan yang sama yang tadi diajak genit-genit, kalau ternyata pelayannya itu tidak bisa diganggu misalnya ya, tidak bisa digenit-genitin. Nah, perilaku yang kelewat ramah tadi akan langsung berubah menjadi sikapnya dingin dan kasar. Karena sebenarnya dia ramah-ramah tadi itu hanya manipulatif saja.
kehangatan yang diberikan atau kesopanan yang diberikan pada si mbak-mbak pelayan yang lagi digoda sama dia. Begitu dia nggak dapat apa yang dia mau, ya balik lagi sifatnya, kasar. Baik teman-teman, demikian bacaan buku saya, buku yang berjudul Should I Stay or Should I Go? Yang ditulis oleh Dr. Ramani Durvasula. Bab yang saya baca adalah bab 3 yang berjudul Are You in a Relationship with a Narcissist? Apakah Anda sedang berhubungan dengan seorang narsisis? Dengan karakteristik entitled atau merasa berhak. Saya ingin mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan buku saya di hari ini. Semoga apa yang sudah teman-teman dengar dapat memberikan manfaat, baik manfaat jangka pendek maupun manfaat jangka panjang. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di bacaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sayono. Dah.